Ya, itu dia berita seputar Australia yang menyedap pembicaraan telepon sejumlah pejabat negara Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan mahasiswa atas aksi penyadapan intelijen Australia itu? Nah, saat ini sudah ada Muhammad Zaki yang ada di salah satu kampus di Jakarta. Silakan Zaki dengan informasi Anda. Ya, pemirsa, menyikapi penyadapan informasi yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, pemerintah pun langsung mengambil langkah yang cukup tegas, yaitu dengan melakukan pemanggilan pulang terhadap duta besar Indonesia yang ada di Singapura, yang ada di Australia. Kemudian langkah yang dilakukan oleh Indonesia adalah mengevaluasi kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu antara Australia dan juga Indonesia. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pendapat dari mahasiswa tentang adanya penyadapan informasi yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia ini sendiri, saat ini saya telah berada di salah satu kampus yang ada di Jakarta, dan saya pun akan menanyakan kepada beberapa mahasiswa yang ada di sini. Oke, selamat malam, dengan Mas siapa? Dengan Mas Afrizal. Oke, Mas Afrizal, kita ketahui bahwa adanya penyadapan informasi yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Bagaimana menurut pendapat Anda sebagai seorang mahasiswa begitu? Menurut pendapat saya cukup tegas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena dengan menarikan kembali diplomat yang berada di Australia itu sangat cukup tegas. Dengan itu menurut saya efeknya adalah Indonesia harus melakukan peninjauan kembali kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia, karena begitu banyaknya kerjasama antara Indonesia dan Australia, otomatis itu berdampak kepada hubungan Indonesia dan Australia. Jadi menurut saya pemerintah Indonesia harus mengkaji ulang antara kerjasama Indonesia dan Australia pastinya. Oke, baik, sekarang ini dengan adanya pemanggilan pulang sementara untuk duta besar Indonesia yang ada di Australia, Anda setuju begitu? Menurut saya itu cukup tegas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Saya setuju aja, karena mereka melakukan kerugian terhadap negara kita dengan melakukan penyadapan seperti itu ya. Menurut saya hal-hal itu sah-sah saja dilakukan sebuah negara, karena untuk melindungi kepentingan negaranya. Walaupun Australia sudah mempunyai kepentingan negaranya, kita sebagai negara Indonesia juga mempunyai kepentingan negara yang harus dilindungi juga. Oke. Kemudian harapan Anda sebaiknya evaluasi kerjasama apa saja begitu yang harus dilakukan oleh Indonesia dengan Australia begitu? Kalau menurut saya di pertahanan dan ekonomi. Karena begitu banyaknya kerjasama antara Indonesia dan Australia, menurut saya yang diperkuat di pertahanan dan ekonomi. Dengan itu akan berdampak di berbagai aspek-aspek yang melingkupi kerjasama antara Indonesia dan Australia. Oke, berarti langkah sekarang yang diambil oleh pemerintah sudah cukup tepat begitu ya menurut Anda? Menurut saya cukup tepat, cukup tegas antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa, tidak hanya itu, saya juga akan mencoba untuk bertanya-tanya atau berdiskusi juga dengan mahasiswa yang ada di sini yang tengah melakukan aktivitas di malam hari ini begitu di salah satu kampus yang ada di Jakarta. Oke, selamat malam dengan Mas Satrio, nama saya. Satrio. Oke, Mas, bagaimana pendapat Anda tentang adanya penyadapan yang informasi begitu yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia? Ya, menurut saya ya Australia itu dengan cara seperti itu ya ini sih keterlaluan sepertinya. Karena kita punya rahasia negara tuh. Itu tuh dan mengganggu juga dari kedaulatan negara Indonesia. Tetapi dengan cara yang mengambil diplomat Indonesia dari Canberra, kebalikan itu menurut saya itu langkah yang disayangkan dari Indonesia, karena kita tuh dengan seperti itu sama aja kita merusak kerjasama yang sudah kita buat, seperti impor daging. Kita tuh masih tergantung sama Australia. Impor daging kita masih yang namanya kebutuhan dan teknologi. Kalau menurut saya pribadi lebih baik Indonesia menuntut dari pihak intelijen Australia saja, karena ini masalah antara intelijen Australia dengan Indonesia. Kita punya badan intelijen negara, kita bisa memanfaatkan mereka semua untuk melakukan suatu aksi kepada yang di Australia tersebut, dan juga bisa bawa mereka ke mahkamah internasional, karena menurut saya itu mengganggu udah masalah internasional gitu. Jadi kan kita bisa membawa mereka ke mahkamah internasional, dan juga mungkin PBB bisa mengambil tindakan juga gitu. Dan menurut Anda apakah ini merupakan langkah yang sudah tegas begitu dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Australia begitu? Menurut saya itu sudah berani, tetapi ya dipikir lagi, kita jangan sampai gara-gara satu masalah kita merusak aspek kerjasama kita dengan Australia semuanya. Karena Australia itu adalah partner kita sudah lama, sudah baik. Kita pun juga punya, kalau flashback ke dulu kita tuh udah banyak Australia, mungkin dari masa Timor Leste dan lain-lain, kita bisa flashback ke lain. Ada juga dulu masalah narkoba dengan Indonesia Australia seperti trafficking gitu-gitu. Kita tuh sudah bisa menjalankan itu dengan baik. Jangan sampai kerjasama dengan Australia bisa rusak gara-gara cuma satu masalah ini. Jangan sampai satu aspek itu sampai ke segala aspek rusaknya, itu menurut saya.
ya. Terima kasih. Nah, sekarang saya juga akan bertanya nih kepada Mbak yang ada di samping ini. Halo, selamat malam, dengan Mbak siapa? Rahma. Mbak Rahma. Iya. Oke. Kalau menurut Mbak Rahma sendiri bagaimana adanya penyadapan informasi yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia begitu? Pas tahu kan pas ngeliat, kebetulan lihat beritanya ya kemarin, tapi udah lihat ceritanya dari internet, itu kaget aja ya, maksudnya Australia sebenarnya itu. Tapi kalau menurut saya sih mungkin negara lain banyak ya yang kayak gitu, mungkin. Tapi mungkin yang ketahuan itu Australia. Dari SBY-nya sendiri pun menarik itu karena mungkin SBY merasa sakit hati karena dia pribadi sendiri yang disadapkan gitu ya. Kalau saya sih untuk penyadapan kayak gitu, kalau memang untuk kepentingan mungkin kurang ini ya, kayaknya kurang nggak baik lah gitu, maksudnya ya kenapa harus disadap gitu kan, karena kita kan juga ngomongin yang lain dan kepentingan negara kita juga ada di omongan itu mungkin. Jadi nggak setuju aja sih sama penyadapan itu. Nah, sebaiknya kalau menurut Mbak sendiri apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dengan Australia pada saat sekarang ini begitu? Yang dilakukan itu benar peninjauan kembali antara kerjasama yang ada antara Indonesia dan Australia, karena banyak ya, itu emang harus ditinjau kembali karena pasti yang disadap itu omongannya banyak ya tentang mungkin Indonesia sedang ngomongin Australia atau memang Indonesia sedang membicarakan dalam negerinya sendiri gitu ya. Jadi memang harus ada peninjauan kembali dan ya mungkin kayak bertemu langsung pemerintahnya SBY dengan Perdana Menterinya Australia. Gitu. Dan terakhir ini, kalau menurut Anda apakah ini langkah yang dilakukan oleh Indonesia sudah cukup tegas apa belum begitu? Kalau tegas sih lumayan tegas ya, tapi kalau untuk lebih tegasnya lagi sepertinya ini memang harus bertemu dan benar-benar diomongin, itu yang lebih tegasnya lagi, karena kalau cuma menarik ke dubesnya aja itu masih kurang ya, karena kalau ditarik dong ya udah, emang ada langkah apa lagi. Jadi memang harus diomongin kembali, dan kalau memang harus ada langkah selanjutnya dan langkah hukum yang memang harus dilakukan. Oke, terima kasih Mbak. Ya pemirsa, itulah tanggapan dari sejumlah mahasiswa yang ada di sini terhadap penyadapan informasi yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Zaki, dan itu dia tanggapan dari para mahasiswa terkait penyadapan Australia dan Indonesia.